Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami pada mata kuliah Sistem dan Pengendalian, yang dimana judul materi kami yaitu Pemrosesan dan Pengendalian pada Pembelian Bahan Baku. Sebelum masuk ke materi, mari kita berkenalan dulu dengan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Fatia Azahra, yang kedua ada Sri Ariska Septianti, yang ketiga ada Queen Tesalonika, yang keempat ada Haris Hamdi, yang kelima ada Adila, dan yang terakhir ada Nirmala Sari. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu aktivitas dan pemrosesan transaksi pembelian. Pembelian merupakan fungsi pelayanan yang menunjang kegiatan dalam perusahaan yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan kegiatan perusahaan dengan baik. Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka diperlukan arus informasi yang lancar antar bagian yang terkait. Dalam sebuah perusahaan yang menghasilkan suatu produk dalam usahanya, pastinya memerlukan bahan baku. Oleh karena itu, kegiatan produksi dapat berjalan lancar dan menghasilkan suatu produk apabila terdapat bahan baku dalam proses produksi. Tanpa adanya bahan baku yang baik, maka hasil produksi suatu perusahaan menjadi kurang baik dan dapat menurunkan mutu produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam sistem pembelian, terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian. Di antaranya, yang pertama ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tertera pada surat tersebut. Yang kedua yaitu surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi dan harganya lumayan tinggi. Yang ketiga yaitu surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat yaitu laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kualitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima yaitu surat perubahan order pembelian, karena kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya diterbitkan. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian. Dan yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Lalu ada beberapa catatan akuntansi yang digunakan untuk transaksi pembelian. Yang pertama yaitu voucher register atau register bukti kas keluar. Ini adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian. Yang kedua yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian. Yang ketiga yaitu kartu utang. Kartu utang adalah buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok. Dan yang keempat yaitu kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dengan akuntansi pembelian menurut Mulyadi. Yang pertama adalah fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua yaitu fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan, dan juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi akuntansi.
Fungsi akuntansi dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan persediaan, fungsi pencatatan utang, yang dimana bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar. Untuk menyelenggarakan arsip dokumen bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang, sedangkan fungsi persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya adalah prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Yang pertama yaitu prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan surat permintaan pembelian. Yang kedua yaitu prosedur permintaan penawaran harga dan penelitian pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah prosedur permintaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kualitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Yang kelima adalah prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian, menyelenggarakan pencatatan utang, atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Dan yang terakhir adalah prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Resiko dan pengendalian pada aktivitas dan pemrosesan transaksi pembelian. Adapun beberapa resiko yang biasanya terjadi, yang pertama yaitu keliru memesan barang yang tidak diperlukan atau memesan barang terlalu banyak, sehingga perusahaan harus menanggung biaya ekstra untuk penyimpanan barang dan bagian uang perusahaan akan macet dalam persediaan. Yang kedua adalah faktur dari pemasok yang legal, tetapi informasi dalam faktur tidak benar. Contohnya adalah salah hitung dalam faktur atau adanya salah kode barang dalam faktur. Yang ketiga yaitu barang yang sudah dipesan ternyata tidak pernah diterima. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan merugi jika sampai barang yang laris ternyata habis dan perusahaan akan kehilangan peluang untuk memenuhi pesanan konsumen. Yang keempat adalah adanya faktur fiktif atau dokumen pendukung yang lain. Faktur ini dapat merugikan perusahaan karena perusahaan bisa saja mengeluarkan kas untuk faktur fiktif ini. Yang kelima yaitu pencurian cek oleh karyawan. Yang keenam, adanya persediaan yang sudah kadaluarsa atau out of date. Adapun pengendalian yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi ini dapat berupa unit yang bertanggung jawab untuk menyimpan persediaan mesti terpisah dari unit yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi. Yang kedua yaitu pengendalian dokumen. Karena pada idealnya, prosedur dalam pembelian harus didokumentasikan, termasuk flowchart, contoh dokumen, rancangan database, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengendalian praktik manajemen. Praktik manajemen yang baik meliputi antara lain pelatihan yang memadai atas karyawan, prosedur yang jelas atas pengembangan sistem atau perubahan atas sistem yang sudah berjalan, serta adanya audit rutin atas siklus pembelian. Baik, selanjutnya sistem retur pembelian. Sistem retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasok karena adanya ketidakcocokan dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian. Barang mengalami kerusakan dalam pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. A. Prosedur retur pembelian. Pertama,
bagian Departemen Persediaan melakukan pengecekan persediaan, lalu mengumpulkan persediaan yang rusak, mencatat persediaan yang rusak, lalu membuat daftar persediaan yang rusak 2 rangkap. Lembar pertama diberikan kepada manajer persediaan dan mengirimkan persediaan yang rusak ke manajer persediaan. Lembar kedua disimpan sebagai arsip. Langkah kedua, manajer persediaan menerima persediaan yang rusak dan daftar persediaan yang rusak. Manajer persediaan melakukan pengecekan lalu mengesahkan daftar persediaan yang rusak 2 rangkap. Lembar pertama disimpan sebagai arsip dan lembar kedua dikirimkan ke Departemen Pembelian beserta dengan persediaan yang rusak. Langkah ketiga, Departemen Pembelian menerima daftar persediaan rusak yang telah disahkan dari bagian manajer persediaan. Berdasarkan hal tersebut, membuat surat retur pembelian 2 rangkap. Lembar pertama dikirim ke Departemen Penerimaan dan lembar kedua dikirim ke supplier beserta dengan persediaan yang rusak. Tahap keempat, Departemen Penerimaan menerima surat retur pembelian dari Departemen Pembelian. Tahap kelima, bagian supplier menerima surat retur pembelian dan persediaan yang rusak. Berdasarkan hal tersebut, membuat surat penerimaan retur rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke Departemen Pembelian, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang keenam, Departemen Pembelian menerima surat penerimaan retur lalu mengirimkannya ke Departemen Penerimaan. Selanjutnya, Departemen Penerimaan menerima surat penerimaan retur dari Departemen Pembelian. Tahap selanjutnya, supplier menyiapkan barang pengganti, membuat bukti penggantian barang retur, membuat 2 rangkap beserta barang tersebut ke Departemen Penerimaan. Departemen Penerimaan menerima bukti penggantian barang retur 2 lembar dan barang pengganti. Lalu berdasarkan hal tersebut ditambah dengan surat penerimaan retur dan surat retur pembelian. Departemen Penerimaan mengesahkan bukti penerimaan barang retur 2 lembar. Lembar kedua dikirim ke supplier dan lembar pertama beserta barang dikirim ke Departemen Persediaan. Tahap selanjutnya, supplier menerima surat penggantian barang retur yang telah di-ACC. Departemen Persediaan menerima bukti pengiriman barang retur dan barang pengganti dari Departemen Penerimaan. Departemen Persediaan melakukan pengecekan dan membuat laporan penerimaan penggantian barang rekap 2. Lembar pertama beserta bukti penggantian barang retur dikirim ke manajer persediaan. Lembar kedua disimpan sebagai arsip. Tahap selanjutnya, manajer persediaan menerima laporan penerimaan penggantian barang beserta dengan bukti penggantian barang retur, melakukan pemeriksaan terhadap laporan pergantian barang, lalu mengirimkan laporan penggantian barang yang telah diperiksa beserta dengan bukti penggantian barang retur ke bagian akuntansi. Tahap selanjutnya, bagian akuntansi menerima laporan penggantian barang yang telah diperiksa, lalu berdasarkan laporan tersebut membuat laporan catatan persediaan rangkap 2. Lembar pertama disimpan sebagai arsip dan lembar kedua dikirim ke bagian pimpinan. Tahap terakhir, pimpinan menerima laporan catatan persediaan dan mengesahkannya. Oke, selanjutnya itu risiko dan pengendalian aktivitas dan pemrosesan transaksi retur pembelian. Unsur pokok pengendalian. Yang pertama, A. Organisasi. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Salah satu unsur pokok sistem pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi dalam sistem akuntansi pembelian. Fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan utang dan persediaan barang harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan proses pembelian. Selanjutnya, transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatatan utang, fungsi akuntansi, yang lain-lain. Tidak ada transaksi retur pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Dalam sistem retur pembelian harus dirancang unsur sistem pengendalian intern. Selanjutnya bagian B,
sistem informasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Yang kedua, laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Yang ketiga, pencatatan berkurangnya utang karena retur pembelian berdasarkan pada memo debit yang didukung dengan laporan pengiriman barang. Dan yang keempat, pencatatan ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang C, praktik yang sehat. Yang pertama, memo debit untuk retur pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Yang kedua, laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. Dan yang ketiga, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi di rekening kontrol utang dalam buku besar. Adapun flowchart dari retur pembelian adalah sebagai berikut. Dan ini flowchart retur pembelian. Selanjutnya, aktivitas dan pemrosesan transaksi pengeluaran kas. Yang pertama ada aktivitas permintaan pembelian barang dan jasa. Pada aktivitas permintaan pembelian barang dan jasa, ini dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase requisition. Dokumen ini berisi daftar pemesanan yang meliputi tujuan pengiriman barang, tanggal pemesanan, nama dan jenis barang, dan kuantitas pemesanan. Yang kedua ada aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Pada aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli, ini dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase order. Pada dokumen ini berisi tentang permintaan atas barang dan jasa ke supplier sekaligus pengirimannya. Selanjutnya yang ketiga ada aktivitas penerimaan barang dan jasa. Aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli ini dilakukan dengan menggunakan dokumen receipt and report. Dokumen ini berisi tentang pengakuan penerimaan barang dan jasa yang meliputi tanggal diterimanya barang, jenis dan kuantitas barang yang telah diterima, asal pengiriman atau supplier, dan juga nomor purchase order. Selanjutnya yang keempat ada aktivitas persetujuan faktur dari supplier, yaitu aktivitas persetujuan dari supplier dalam rangka pembayaran atas pembelian. Dilakukan dengan menggunakan dokumen future notice. Dokumen ini berisi tanggal pembuatannya, tanggal pembayaran, serta juga jumlah harga barang dan jasa yang telah diterima berdasarkan surat dokumen yang ada meliputi faktur, purchase order, dan juga receipt and report. Selanjutnya yang terakhir yaitu aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Pada aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang telah dilakukan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Dokumen ini berisi tanggal pembayaran, jumlah harga yang harus dibayar, beserta nomor faktur. Selanjutnya yaitu ada risiko dan pengendalian aktivitas dan pemrosesan transaksi pengeluaran kas. Risiko atau ancaman yang pertama yaitu kehabisan atau kelebihan persediaan. Adapun prosedur pengendaliannya yaitu sistem pengendalian persediaan, catatan persediaan virtual, teknologi kode gratis, perhitungan persediaan secara periodik. Yang kedua atau risiko yang kedua yaitu meminta barang yang tidak dibutuhkan. Adapun pengendaliannya yaitu catatan persediaan virtual yang akurat, persetujuan permintaan pembelian. Yang ketiga atau ancaman yang ketiga yaitu membeli dengan harga yang dinaikkan. Adapun prosedur pengendaliannya yaitu meminta penawaran kompetitif, gunakan pemasok yang disetujui. Selanjutnya ancaman yang keempat yaitu membeli barang berkualitas rendah. Adapun prosedur pengendaliannya yaitu gunakan vendor yang disetujui, persetujuan pemesanan pembelian, awasi kinerja vendor, dan juga pengendalian anggaran. Risiko selanjutnya yaitu membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Adapun prosedur pengendaliannya yaitu persetujuan pesanan pembelian, batasi akses ke file utama pemasok. Selanjutnya yaitu membuat kesalahan dan perhitungan. Adapun prosedur pengendaliannya yaitu gunakan teknologi kode gratis, dokumentasikan kerja pegawai intensif untuk menghitung yang akurat.
Adapun risiko yang selanjutnya yaitu gagal menangkap kesalahan dalam faktur dari vendor. Nah, adapun prosedur pengendaliannya yaitu periksa kembali akulturasi faktur pelatihan bagi pegawai bagian usaha dan juga gunakan YRS. Selanjutnya atau ancaman yang terakhir yaitu membayar faktur yang sama 2 kali. Adapun pengendaliannya yaitu hanya membayar faktur yang didukung oleh bundel voucher asli, pembatalan bundel voucher saat pembayaran, gunakan YRS, kendalikan akses file untuk pemasok. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu sistem komputerisasi dalam pemrosesan transaksi pembelian, rekor pembelian, dan juga pengeluaran kas. Yang pertama ada pembelian. Nah, pada pembelian barang berfungsi itu melakukan pemesanan dari penjual dan menginputnya ke komputer. Yang selanjutnya ada retur pembelian. Bagian penerimaan barang tersebut dicek apakah sesuai dengan pemesanan. Dan yang terakhir ada pengeluaran kas. Ada bukti kas keluar, tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai atau seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran hutang atau pengeluaran lainnya. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke materi komputer based matching atau bahasa Indonesianya pencocokan berbasis komputer. Tapi sebelum itu kita sebaiknya mengetahui apa sih itu sistem informasi berbasis komputer. Nah, sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Nah, melalui integrasi yang dimiliki antar subsistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai dengan yang manajemen butuhkan. Nah, secara teori, penerapan sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer, tetapi pada prakteknya sistem informasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Nah, selanjutnya, manfaat dari penggunaan sistem informasi berbasis komputer secara umum. Nah, yang pertama, time saving atau penghematan waktu. Dengan digunakannya komputer sebagai sistem informasi akan menghemat waktu dalam pekerjaan dibanding dengan pekerjaan melalui manusia. Kemudian selanjutnya cost saving, penghematan biaya. Kemudian effectiveness atau peningkatan efektivitas. Lalu teknologi development atau pengembangan teknologi, dan accounting staff development, pengembangan staf akuntansi. Nah, sekarang kita fokus kepada pembahasan terkait dengan komputer sistem based matching. Nah, sistem IT yang digunakan untuk pembelian dan pembayaran dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pencocokan dokumen. Nah, pencocokan otomatis adalah teknik perangkat lunak komputer di mana perangkat lunak komputer mencocokkan faktur dengan PO terkait dan menerima laporan. Sistem tradisional bergantung pada seseorang untuk melakukan pencocokan ini, sedangkan sistem pencocokan otomatis atau computer based matching itu tidak. Untuk menetapkan sistem pencocokan otomatis ini, semua berkas yang relevan harus tersedia dan siap untuk diproses. Ini berarti bahwa PO dan menerima file dan catatan harus online atau dalam database kita atau dalam database perusahaan. Ketika faktur dikurangi dari seorang vendor, seseorang karyawan harus memasukkan detail ke dalam sistem akuntansi dengan merampungkan bidang faktur. Nah, sistem ini tidak akan menyetujui faktur pembayaran kecuali benda-benda dan jumlah yang sesuai dengan slip, pengepakan, dan harga cocok dengan harga PO. Sehingga dengan begitu, sistem ini dapat mensinyalir kemungkinan pembayaran duplikat atau kelebihan pembayaran, dan notifikasi ini dapat ditinjau ulang oleh seorang manajer sebelum pembayaran. Oke, slide selanjutnya. Sistem pencocokan otomatis ini dapat mengurangi waktu
biaya, kesalahan, dan mengandalkan pembayaran dalam pemrosesan faktur. Selain itu, sistem ini dapat meringkas data transaksi terperinci ke dalam jumlah ringkasan yang diposting ke rekening buku besar umum. Dengan demikian, manajemen menerima umpan balik yang lebih lengkap dalam cara yang lebih tepat waktu, sehingga memungkinkan manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan pengeluaran tunai secara lebih baik. Meskipun ada banyak tambahan pada pencocokan otomatis, ada juga risiko terkait kesalahan sistem dalam proses pencocokan data, kemudian akses yang tidak sah, kemudian cadangan data yang tidak memadai, kemudian juga penipuan. Baik, slide selanjutnya membahas tentang risiko dan pengendalian terkait dengan penggunaan komputer based matching. Nah, teman-teman bisa melihat di slide yang kami tampilkan terkait dengan risiko dan pengendalian dalam pencocokan berbasis komputer. Nah, keamanan dan rahasia menerapkan proses pencocokan otomatis berarti bahwa orang tidak melakukan pencocokan dan fungsi otorisasi, karena ini terjadi dalam sistem. Oleh karena itu, akses yang tidak sah ke sistem meningkatkan bahaya pembayaran palsu atau fiktif. Seseorang yang mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem pemesanan dan yang cocok dapat menyisipkan vendor dan faktur fiktif. Dan demikian memungkinkan terjadinya pembayaran palsu. Nah, terkait dengan risiko ini, pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan mengotentifikasi pengguna dan membatasi banyaknya user, kata sandi, dan ID pengguna yang resmi harus digunakan untuk setiap karyawan yang akan mengakses sistem. Oke, baik, selanjutnya Evaluated Reserve Settlement. Strategi Evaluated Reserve Settlement atau disingkat ERS ini merupakan strategi invoiceless atau tanpa invoice. Dengan cara ini maka akan terjadi penghematan uang dan juga penghematan waktu. Baik kesepakatan ini, maka perusahaan akan menerima barang kemudian langsung melanjutkan ke proses pembayaran tanpa menunggu tagihan dari supplier. Supplier atau vendor akan terus mengirimkan barang dan menerima barang tanpa membuat sales invoice. Dengan cara ini, maka proses transaksi antara perusahaan dengan supplier dapat berlangsung secara cepat dan efisien dalam waktu dan biaya. Ya. Adapun pendekatan Evaluated Reserve Settlement dengan pencocokan dua cara. Yang pertama itu dari pembelian. Pertama, mengirimkan pesanan pembelian ke pemasok, lalu mengirimkan salinan pesanan pembelian ke bagian utang, lalu memproses pesanan pembelian dan menghitung jumlah yang harus dibayar sama dengan kuantitas diterima dari laporan penerimaan dikalikan harga per unit dari pesanan pembelian, lalu membayar pemasok. Cara kedua, dari pemasok menerima barang dan mengisi laporan penerimaan, lalu mengirimkan salinan laporan penerimaan ke bagian utang dan melaporkan penerimaan, lalu menghitung jumlah yang harus dibayar sama dengan kuantitas diterima dari laporan penerimaan dikalikan harga per unit dari pesanan pembelian, lalu membayar pemasok. Adapun resiko dan pengendaliannya, yang pertama itu mencegah kehabisan dan atau kelebihan persediaan. Kedua, meminta barang yang tidak dibutuhkan. Ketiga, membeli barang dengan harga yang dinaikkan. Keempat, membeli barang berkualitas rendah. Kelima, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Keenam, komisi atau kickback. Ketujuh, menerima barang yang tidak dipesan. Kedelapan, membuat kesalahan dalam perhitungan. Kesembilan, gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. Dan yang kesepuluh, kehilangan data. Pun pengendaliannya, yang pertama sistem pengendalian perusahaan. Kedua, analisis kinerja pemasok. Yang ketiga, persetujuan permintaan pembelian. Keempat, lokasi akses ke permintaan pembelian kosong. Yang kelima, konsultasi daftar harga. Keenam, gunakan daftar pemasok yang disetujui. Ketujuh, persetujuan pesanan pembelian. Kedelapan, pesanan pembelian sebelum penomoran.
ke-9 larangan hadiah dari pemasok, ke-10 insentif ke sumber rekening pengiriman, dan ke-11 kebatalan penggapakan pajar. Selanjutnya yaitu e-payables and procurement cards. E-payables merupakan teknologi terbaru yang terkait dengan faktur dan hutang. Biasanya disebut dengan pembayaran faktur elektronik atau EIP. Sebagian besar e-payables memanfaatkan konektivitas internet untuk mengirim faktur ataupun pembayaran secara elektronik. Ini berarti bahwa proses hutang dalam suatu organisasi dapat menerima invoice secara elektronik melalui internet dan melakukan pembayaran melalui internet. Sistem tersebut biasanya menggunakan browser web sebagai yang terbuka bagi karyawan yang berhutang untuk menerima dan melihat faktur dan melakukan pembayaran. Meskipun sistem ini lebih baru dalam teknologi dan perangkat lunak, sistem ini memiliki keuntungan dan risiko yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi faktur dan pemrosesan pembayaran. Tetapi sistem ini juga dapat menimbulkan risiko keamanan, kerahasiaan, dan integritas proses. Selanjutnya yaitu procurement card. Procurement card atau biasa disebut P-card atau purchase card adalah produk kartu kredit yang diterbitkan untuk perusahaan yang digunakan karyawan untuk membayar pembelian yang telah disetujui sebelumnya atas nama bisnis. P-card ini biasanya tidak digunakan untuk membeli bahan mentah atau produk, tetapi digunakan untuk pembelian dalam jumlah kecil seperti persediaan atau pemeliharaan dan untuk membayar biaya perjalanan dan hiburan. Untuk perusahaan besar yang tidak mau repot pembukuan untuk pembelian atau pengeluaran yang kecil-kecil, maka perusahaan dapat menggunakan beberapa procurement credit card. Setiap procurement card dikaitkan dengan beban tertentu. Dengan cara ini, maka akan banyak transaksi-transaksi yang secara detail ada pada setiap procurement card. Tapi perusahaan cukup membukukan resume bulanan saja. Dengan demikian, maka penggunaan procurement card ini akan memudahkan pembukuan transaksi perusahaan ke dalam sistem informasi akuntansi. Supaya pengeluaran dengan kredit card ini juga diawasi, maka tentu saja limit kartu kredit harus dibatasi supaya tidak ada penyalahgunaan. Kemudian perlu juga ada kebijakan audit procurement card ini secara acak. Di samping itu, tagihan PDF yang diberikan oleh perusahaan kartu kredit harus juga di-upload pada transaksi sistem informasi akuntansi di bagian remark. Perusahaan juga perlu memperlakukan wajib cuti dan juga rotasi job supaya ada pengecekan pekerjaan suatu staf dengan staf lain untuk mencegah penyalahgunaan kartu kredit perusahaan ini. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian persediaan. Persediaan menurut Sofyan As-Sauri adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal atau persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Selanjutnya yaitu fungsi persediaan menurut Freddy Sangkuti adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa bergantung pada supplier. Kedua, fungsi ekonomi, load shifting. Persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Dan terakhir yaitu fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi persediaan. Nah, besar kecilnya persediaan dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain, pertama, volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan menghemat atau mengganggu jalannya produksi. Kedua, volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sendiri sangat bergantung kepada volume sales yang direncanakan. Ketiga, besar pembelian bahan baku di setiap pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal.
Kelima, peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. Nah, adapun materi yang terakhir yaitu tujuan perencanaan bahan baku. Tujuan perencanaan bahan baku adalah pertama, agar jumlah persediaan bahan baku yang disediakan tidak terlalu sedikit juga terlalu banyak. Artinya dalam jumlah yang cukup, efisien dan efektif. Kedua, operasi perusahaan khususnya proses produksi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dan terakhir, implikasi penyediaan bahan yang efisien demi untuk kelancaran proses produksi. Berarti harus disediakan investasi sejumlah modal dalam jumlah yang memadai. Sekian dari saya dan materi ini adalah materi penutup dari kelompok kami. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.